Saya hormati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Ibu Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Ibu Irina Umar, Direktur Injerni TWC, Ketua Umum DPP Walubi, Ibu Hartarti Murdaya, para biku, sangha, dan pemuka agama Buddha, para tokoh lintas agama, serta seluruh umat Buddha yang berbahagia, selamat malam, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat anugerah-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam suasana penuh kebahagiaan untuk memperingati Hari Waisak 2569 Buddhist Era. Semoga berkah dan kedamaian senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Satu kehormatan dan kebahagiaan besar bagi saya, selaku Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama, dapat hadir di Candi Borobudur. Sebagai warisan budaya dunia, Borobudur bukan hanya kebanggaan bangsa, tapi juga simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Waisak bukan sekedar perayaan agama. Waisak juga merupakan tonggak sejarah agama Buddha yang telah terjalin sejak abad 5 sebelum Masehi, yang meneguhkan nilai-nilai spiritual. Pada hari suci yang penuh makna bagi umat Buddha ini, kita secara kolektif memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama seperti yang tadi telah diterangkan oleh Ketua Umum Walubi. Pertama, kelahiran di Lumbini, pencerahan Nibbana Buddha di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, dan kematian Parinibbana Buddha di Kusinara. Peristiwa-peristiwa tersebut tak sekedar momen historis, namun melambangkan spiritual agung, peran tertinggi, pengendalian diri, pembebasan dari penderitaan, serta pencapaian kebijaksanaan sejati. Ajaran Buddha tersebut memiliki nilai-nilai universal yang menekankan 5 sila sebagai dasar perilaku etis, serta pengembangan kasih sayang, metta, dan welas asih, karuna kepada semua makhluk. Selain itu, konsep ketidakkekalan, anicca, dan tanpa diri, anatta, mengajarkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan tak ada diri yang kekal, sehingga membantu mengurangi ketidakkemelekatan dan penderitaan. Nilai tersebut menjadi sangat relevan di tengah kehidupan yang semakin pragmatis. Hadirin yang saya hormati, tahun 2025, Hari Waisak mengangkat tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Melalui tema ini diharapkan semua umat untuk bersama-sama merenungi dan berintrospeksi untuk mewujudkan sebuah perdamaian dunia yang hakiki. Belakangan ini kita bisa menyaksikan berbagai macam konflik yang terjadi, perang, dan juga konflik antar berbagai etnis, negara, dan juga subkultur-subkultur lain di berbagai tempat. Beruntunglah kita bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, kita diberikan kedamaian, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Di tengah kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan konflik, mari kita tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan sebagai landasan mewujudkan perdamaian dunia.
Dengan bersatu dalam semangat Waisak, kita dapat menciptakan harmoni dan kebahagiaan bagi semua makhluk, membuktikan bahwa cinta kasih dan kesadaran adalah kunci mengatasi segala perbedaan dan tantangan. Hadirin yang saya hormati, Borobudur sebagai warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia ketika awal ditemukannya merupakan sebuah dead monument atau monumen yang dianggap monumen yang tidak hidup. Namun seiring waktu, Borobudur memiliki wajah barunya sebagai the living monument. Saya sangat meyakini nilai-nilai agung yang terkandung dalam kemegahan candi ini dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sehingga kita dapat mendorong aktivasinya menjadi sebuah tempat untuk pilgrimage. Dan Borobudur pilgrimage seperti meditasi, pradaksina, dan persembahan bunga serta lilin bukan sekedar ritual, tapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan dan upaya mencapai pencerahan. Arsitektur candi yang terdiri dari 3 tingkat, Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu, mengajarkan kita tentang perjalanan spiritual menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Serta perayaan Waisak seperti ini yang mendatangkan ribuan umat Buddha untuk berkumpul dan merayakannya dengan penuh hikmat merupakan bagian dari place of pilgrimage for Buddhism. Sebagai Menteri Kebudayaan, saya berharap agar Candi Borobudur tak hanya menjadi situs bersejarah yang hanya dilestarikan dan menjadi destinasi pariwisata saja, tetapi juga dapat menjadi pusat ziarah internasional yang diakui dunia. Tempat ziarah bukan hanya untuk umat Buddha saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia dengan nilai-nilai spiritual universalnya. Saya berkomitmen untuk terus mempromosikan Borobudur sebagai tempat yang membawa kedamaian, inspirasi, dan pencerahan bagi siapapun yang mengunjunginya. Oleh sebab itu, dengan mewujudkan wajah baru Borobudur sebagai pilgrimage tersebut, perlu sinergitas dan kolaborasi dari berbagai pihak, khususnya umat Buddha serta aktif peran dari masyarakat, baik masyarakat di sekitar maupun masyarakat umum di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Hari Waisak ini harus menjadi momentum strategis untuk kita secara kolektif merawat dan menjaga kebudayaan, apalagi di tengah arus globalisasi yang pesat. Dengan semangat persatuan, perdamaian, dan kebijaksanaan, mari kita membangun bangsa yang harmonis dan berakar kuat pada nilai-nilai luhur. Terakhir, saya ingin juga mengutip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam mengembangkan, memelihara nilai-nilai budayanya. Jadi kita punya kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Akhir kata, izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2569 BE tahun 2025 Masehi kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga Hari Waisak ini membawa keberkahan, kedamaian, pencerahan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia atas sambutan hangat yang telah diberikan dalam momentum peringatan Hari Raya Waisak. Sambutan tersebut memberikan makna mendalam dan menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap nilai-nilai luhur kebudayaan dan spiritualitas bangsa. Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono,
MSc, MPA, MA, kami persilahkan. Namo Buddhaya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami cintai dan muliakan, Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar beserta istri. Yang kami hormati dan muliakan pula Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Terima kasih tadi atas sambutan yang juga sangat menginspirasi kita semua. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Ibu Iren Umar, para pejabat Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Gubernur, Pangdam, Kapolda, atau yang mewakili, termasuk Bupati Magelang, Ketua Umum Walubi, berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Hartati Murdaya. Luar biasa, tadi Ibu menyampaikan banyak sekali pesan, nilai, prinsip-prinsip kehidupan yang sangat baik dan berlaku universal. Semoga Ibu Hartati Murdaya bersama keluarga, juga keluarga besar Walubi di seluruh Indonesia diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk terus memajukan negeri ini melalui Walubi. Dan tentunya saya berbahagia malam hari ini bersama istri saya tercinta Anissa bisa hadir secara langsung dalam peringatan puncak Hari Raya Trisuci Waisak 2569 Buddhist Era tahun 2025 ini. Ini adalah pertama kali saya menghadiri acara yang begitu megah, tapi juga hikmat di tempat yang mulia ini, berlatar belakang sebuah warisan budaya dunia yang tentu penuh dengan kemuliaan, yang selama ini menjadi sebuah legacy, bukan hanya untuk saudara-saudaraku umat Buddha di Indonesia, tapi juga menjadi legacy, warisan dari para leluhur dan nenek moyang kita. Tadi Menteri Kebudayaan sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa Candi Borobudur yang megah ini senantiasa menghadirkan nilai-nilai spiritual dan juga nilai-nilai penting kehidupan yang perlu kita jaga selamanya. Bapak Ibu yang saya cintai dan muliakan, saya tidak ingin berpanjang lebar, diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Ini adalah tema yang sangat penting
ketika dunia kita saat ini juga terus mengalami dinamika yang seringkali penuh dengan kejutan, penuh dengan ketidakpastian, ketegangan geopolitik, bahkan konflik terbuka, perang di berbagai kawasan di dunia. Asia Pasifik, termasuk kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia di dalamnya juga harus terus memiliki kesiapan untuk menghadapi dinamika dunia tersebut, baik secara geopolitik, ekonomi, maupun keamanan. Kita berharap Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi semakin maju dan juga semakin sejahtera rakyatnya. Dan landasan untuk pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur dan kewilayahan adalah Indonesia yang aman dan damai. Oleh karena itu, tema peringatan Waisak tahun ini, di mana kita ingin menghadirkan persatuan, harmoni, dan perdamaian, semoga bisa benar-benar kita capai sehingga kita bisa fokus pada pembangunan bangsa. Kita ingin umat Buddha juga semakin sejahtera. Damai tidak datang begitu saja, harus kita perjuangkan. Dan Indonesia harus terus menjaga persatuan di antara keberagaman, di antara perbedaan, identitas, suku, agama, ras, dan etnis. Ini adalah kekayaan sekaligus kekuatan kita, bukan sebaliknya. Semoga unity in diversity bukan hanya menjadi slogan, Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip dalam kehidupan bangsa ini seterusnya. Akhirnya dengan semangat meta dan karuna. Meta cinta kasih tanpa batas dan karuna welas kasih bagi semua makhluk. Semoga dengan kekuatan cinta kasih dan welas kasih ini, dengan semangat Waisak di mana kita harus berkontemplasi untuk bisa meningkatkan nilai-nilai spiritualitas kita secara vertikal kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, tapi juga menguatkan spirit untuk membantu sesama umat manusia, terutama yang sangat membutuhkan kita, bisa mewarnai Waisak tahun ini dan hari-hari kita selanjutnya. Selamat merayakan Hari Waisak, semoga Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian diberikan kebahagiaan, kedamaian, dan juga keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, terima kasih. Sampaikan salam saya untuk keluarga tercinta. Namo Buddhaya. Terima kasih kami ucapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Republik Indonesia atas kata sambutan yang diberikan yang begitu hangat dan penuh makna yang telah disampaikan dalam momentum Waisak Nasional pada tahun ini. Sambutan dari Bapak memberi semangat bagi kami untuk terus menjaga nilai-nilai kebudayaan dan spiritualitas di tengah pembangunan bangsa.
Selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam, Om Swastiastu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah, Bapak Dr. Agus Harimurti Yudhoyono beserta Ibu Anissa Pohan. Yang kita hormati Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Fadlizon, MSI. Yang kita hormati Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Ibu Irene Umar BA. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Tentu yang kita muliakan bersama Ketua Umum DPP Walubi, Ibu Dr. Anda Hartarti Murdaya. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Tengah. Kemudian juga ada yang kita hormati para pejabat eselon 1 dari lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga di dalam Kementerian Kebudayaan yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian tentu yang sama-sama kita muliakan para sangha, para bante, dan para biksu yang hadir juga menemani kita semua pada hari yang sangat penting malam ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para undangan yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan salam hangat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beliau tadi menyampaikan pesan kepada saya, salam hangat saya kepada seluruh warga masyarakat Buddha yang hadir di lingkungan Borobudur ini maupun yang mengikuti secara Zooming dimanapun juga berada. Mohon maaf karena satu dan lain hal tidak bisa bersama-sama kita di sini. Dan beliau juga mendoakan semoga semua warga umat Buddha senantiasa mendapatkan rahmat dan kesehatan dan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian,
sebetulnya inti Hari Waisak ini adalah bagaimana kita berkontemplasi. Kontemplasi itu berbeda dengan konsentrasi, Bapak Ibu sekalian. Konsentrasi itu pikiran kita fokus. Biasanya kita untuk memikirkan sesuatu yang di luar dari kita. Tapi kalau kontemplasi, yang fokus adalah jiwa kita, termasuk pikiran kita, untuk merenungi apa arti kehidupan ini. Konsentrasi mengajak kita untuk go out, memikirkan apa di luar diri kita. Tapi kontemplasi ini mengajak kita untuk go in, siapa sesungguhnya diri kita, dan dengan demikian ini sangat penting dalam era seperti sekarang ini penuh dengan berbagai macam godaan. Kontemplasi atau yang merupakan inti daripada Waisak ini sangat-sangat penting. Orang yang tidak pernah berkontemplasi, dia khawatirkan hatinya kering, pikirannya tidak lurus, langkahnya tidak tegar, dan juga jiwanya tidak bersih. Apa yang tadi Anda sampaikan oleh Ibu Ketua Umum Walubi sangat-sangat mendasar. Beliau tadi menceritakan sangat penting sejarah Pangeran Siddhartha Gautama. Bagaimana mungkin kita bisa mencontoh figur seperti beliau? Ya, seperti yang disampaikan. Siddhartha Gautama umur 16 tahun. Dia putra mahkota dari kerajaan yang sangat penting dari Kapilavastu. Bahkan pada waktu itu India kan termasuk Nepal, Pakistan sekarang ini luas sekali wilayah kerajaannya. Lalu umur 16 tahun itu kawin dengan pasangannya Yasodhana yang juga putra atau putri mahkota. Di seberang kerajaannya di India juga. Jadi dua kerajaan pada waktu itu menyatu, Bapak Ibu sekalian. Lalu bisa kita bayangkan, dua kerajaan yang superpower di kawasan itu menyatu menjadi satu kesatuan. Tetapi ada sosok figur yang namanya Siddhartha Gautama tidak mabuk dengan kekuasaan itu. Istrinya cantik, kekayaannya tak terhitung. Tetapi dalam usia 29 tahun, dia meninggalkan istana. Pergi ke alam yang penuh tantangan. Disitulah dia bersemedi, mendapat wangsit, dan di situ juga banyak godaan. Ratusan biksu, ratusan tokoh-tokoh di padepokan kawasan itu menasihatkan, pulanglah, ini bukan pekerjaanmu anak, tempatmu di istana untuk membimbing rakyat, untuk membimbing masyarakat. Kamu gak mungkin bisa berhasil di sini. Tapi di situ semakin menantang dirinya. Ya, kenapa mereka bisa, saya tidak bisa. Dan alhasil ternyata yang mencapai puncak adalah Pangeran Siddhartha Gautama itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting untuk kita hayati. Di sini kita juga ditemani oleh para bante, para sangha, biksu. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, orang yang mewakafkan hidupnya untuk kemanusiaan. Beliau itu bukan hanya sang pengajar, bahkan bukan juga sang pendidik, tapi mereka itu adalah guru. Pengajar adalah mentransformasikan pengetahuannya kepada orang lain. Tidak peduli apakah dia dijalankan atau tidak. Yang penting membuat orang lain pinter. Apakah pinterannya itu dia dijalankan, dipraktekkan atau tidak. Itu lain soal. Makanya itu
yang lebih penting adalah mendidik. Mendidik itu bukan hanya mengajar, tetapi juga bagaimana mendoktrin anak-anak ajarnya itu, para siswanya, para santrinya, ya, mengamalkan apa yang dia ketahui. Tetapi di atas pengajar dan di atas pendidik ada namanya guru. Guru itu bahasa Sanskerta dari dua akar kata, gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru adalah obor yang mengusir kegelapan. Jadi kita semuanya diminta bagaimana mencontoh orang-orang yang luhur seperti para guru. Tantangan kita semakin banyak. Bagaimana menjadi guru di tengah lingkungan keluarga kita sendiri. Yang kita ingin peroleh dalam kegiatan seperti ini pada hari Waisak ini ialah apa yang terjadi pada diri kita setelah mengikuti upacara seperti ini. Kalau tidak ada perubahan yang terjadi pada diri kita, masih saja tetap kita pelit, kikir, masih saja kita suka marah-marah, dan masih kita saja menghujat orang lain, dan masih memelihara egonya, maka itu tidak banyak artinya kita mengikuti upacara-upacara keagamaan. Maka pada hari ini, Waisak, saya menghimbau untuk kita semua siapapun kita, apapun agama kita, setelah melakukan acara kontemplasi seperti ini, terjadi perubahan dalam diri kita sendiri. Seperti yang didoktrinkan oleh Siddhartha Gautama sendiri, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mengalami dalam dirinya apa yang disebut dengan tatuan asih. Engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Jadi ketika sudah berfalsafah seperti ini, tidak ada penyesalan kalau kita menyumbang dan membantu orang lain. Karena yang kita bantu diri sendiri. Tidak ada penyesalan kalau kita memberi diri kita sendiri. Inilah falsafah yang sangat luhur di dalam Buddha. Agama Buddha ini yang sangat penting. Karena itu salah satu ciri khas ajaran Buddha yang sangat penting untuk kita tiru, bahwa agama Buddha tidak membedakan orang, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun warga negaranya. Jangankan antar sesama manusia, sesama makhluk hidup, jangankan sesama makhluk hidup, seluruh alam semesta pun itu juga harus dihormati seperti halnya menghormati diri kita sendiri. Sehubungan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Agama juga, atas petunjuk Bapak Presiden, kita perlu memperbaiki kualitas pendidikan kita. Maka itu kita mencoba untuk memperbarui atau memperbaiki kurikulum, terutama kurikulum pendidikan agama kita, yang kami istilahkan dengan kurikulum cinta. Apa yang dimaksud kurikulum cinta? Semua agama itu, agama apapun juga, inti ajarannya adalah ajaran cinta. Jadi kalau ada orang yang mempertahankan agama, tapi menganjurkan kebalikan daripada cinta, maka sesungguhnya itu bukan mengajarkan agama. Mengajarkan agama tentu harus mengajarkan cinta. Janganlah mengajarkan agama, tapi muatannya mengajarkan perbedaan dan mengajarkan permusuhan antara satu sama lain. Kami juga memperkenalkan Bapak Ibu apa yang kami istilahkan dengan ekoteologi. Apa yang dimaksud ekoteologi? Ini kalau kita lihat dasar-dasar agama Buddhis ini sangat-sangat kental dengan teologi ekoteologi ini. Apa yang kami maksudkan ekoteologi Bapak Ibu sekalian? Yang insya Allah ini akan menjadi salah satu program kami dalam mendukung apa yang diprogramkan oleh Presiden kita sekarang ini. Bagaimana suasana keberagamaan kita ini lebih terasa dalam kehidupan kita bermasyarakat. Bagaimana rasanya beragama? Tentu kita harus mencontoh apa yang disampaikan oleh para leluhur kita, oleh para nabi, oleh para biksu, oleh para
ulama, oleh para tokoh-tokoh agama. Semua agama itu menganjurkan keteduhan, ketenangan, kedamaian, harmonis, toleransi, dan seterusnya. Kalau ada yang mengajarkan agama, tapi membuahkan kebencian satu sama lain, maka pada hakikatnya dia tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan dari agama itu sendiri. Kalau kita bicara tentang agama, berarti kita bicara tentang hati nurani. Berbicara tentang kemanusiaan. Dan humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu. Apapun agamanya, etniknya, semua orang punya nurani. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, ukuran keberagamaan kita ialah seberapa besar kita menyatukan diri dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan ini tantangan kami, tantangan ulama, para biksu, para sangha, para pendeta, dan para pastor. Sepanjang umat kita masih berjarak dengan ajaran agamanya, maka itu tugas kita belum selesai. Makin berjarak umat dengan ajaran agamanya, makin kita tidak berhasil. Tantangan kita adalah bagaimana menyatukan antara umat dengan ajaran agamanya. Ini yang merupakan tujuan kita semuanya. Malam seperti ini dengan disaksikan oleh Candi Borobudur yang menjadi monumen spiritual yang sangat dikjaya ini, kita berharap semoga pada malam ini tergores sebuah bekas yang sangat dalam pada peringatan Waisak ini. Sehingga begitu kita pulang dari tempat ini, maka insya Allah kita nanti akan mengalami suasana kebatinan yang lain. Pikiran menjadi lurus, hati menjadi bersih, langkah menjadi tegar, dan juga tindakan kita makin halus, makin lembut. Sikap kita kepada istri atau suami semakin damai, dan nafsu untuk selalu marah menjadi berhenti, dan kita semakin pemurah. Itu yang kita ingin capai pada pertemuan yang sangat suci ini. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa mari mengukur diri kita. Jangan hanya memikirkan diri kita keluar apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan taklukkan, tetapi kita tidak pernah mengukur internal diri kita sendiri. Bagaimana berkontemplasi, memikirkan siapa aku. Dan itulah yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama puluhan tahun dan menghasilkan hasil-hasil yang sangat monumental. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya Siddhartha Gautama itu menikmati kemewahan, dua istana menjadi satu, dua kerajaan menjadi satu, barangkali namanya tidak terukir seperti sekarang ini. Tetapi keberanian Siddhartha Gautama untuk meninggalkan kemewahan demi untuk kepentingan umat manusia dan kehidupan alam semesta, maka itulah yang menggores dan mengabadikan namanya sampai malam ini, sampai hari ini di seluruh dunia. Nama Siddhartha Gautama itu sangat terkenang. Kalau kita tidak bisa mengikuti seluruh ajarannya dan seluruh perilakunya, minimum dalam diri kita selalu ada cantolan, ada kaitan dengan beliau. Ini yang selalu juga diajarkan oleh guru kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dari kami selaku Menteri Agama Republik Indonesia juga mengajarkan kepada kita semuanya, mari kita akrab satu sama lain. Sebetulnya semua agama itu lebih gampang kita mencari titik temunya daripada titik perbedaannya kalau kita berangkatnya dari hati nurani. Iya. Lebih sulit kita mencari perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain kalau kita berangkatnya dari hati nurani. Dan inilah yang dipesankan oleh Siddhartha Gautama. Gunakanlah hati nuraninya dalam mengukur segala sesuatu, maka ketenangan, kedamaian, kesentosaan, keharmonisan akan pasti terjadi.
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, negeri kita yang sangat sejuk ini, tidak ada di kolom langit ini seplural Indonesia. Pulau-pulaunya lebih 15.000, kemudian juga budayanya ribuan, bahasanya pun juga ribuan. Tidak ada angka yang persis konkret. Antropolog kita itu mengatakan bahwa bahasa daerah kita itu sebetulnya itu lebih dari 7.000 bahasa. Papua saja itu kurang lebih 500 bahasa menurut Kuncharayaningrat, apalagi seluruh Indonesia. Tapi bahasa Indonesia ini mempersatukan kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ikatan primordial yang mempersatukan kita bukan saja apa yang sering disebutkan dalam NU itu ukhuwah basyariah, persaudaraan kemanusiaan sebagai anak cucu Adam, atau juga persaudaraan kebangsaan NKRI. Tapi ada satu juga yang sangat penting jarang diungkapkan orang, yaitu persamaan sejarah, ukhuwah tarikhiyah. Persamaan historis, sama-sama pernah kita dijajah oleh penjajah yang sangat kejam. Nah ini yang membuat kita ini menjadi satu tanpa membedakan agama apapun di antara kita. Mari kita memupuk tali primordial kita ini dengan senantiasa menyatukan diri satu sama lain. Jadi yang kita maksudkan toleransi Bapak Ibu sekalian, tentu bukan memaksakan sesuatu yang berbeda untuk sama. Atau bukan juga memaksakan yang sama itu untuk dibedakan. Itu bukan toleransi. Tapi bagaimana mencoba menjalani kehidupan ini di tengah perbedaan, tapi tanpa ada saling mengusik satu sama lain. Inilah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetap satu. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengajak kepada saudara-saudara kita di rumah dimanapun juga berada, untuk kembali merenung dan berkontemplasi. Siapa sesungguhnya diri kita? Apa bedanya kita dengan yang lain? Jika ini kita lakukan, maka pasti dunia sosial kita akan sangat berubah. Inilah harapan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita mendengarkan dan mari kita menghayati apa tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelum saya. Luar biasa semuanya. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami juga memohon maaf ya manakala ada pelayanan-pelayanan dari pemerintah yang mungkin kurang berkenan dengan Bapak Ibu warga Buddhis. Insya Allah ke depan kita akan perbaiki bersama, dan dengan luhur kami ingin memohon maaf. Insya Allah harapan kita bersama adalah mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.